Halo internet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam, channel review mainan yang insya Allah bersahabat untuk kita semua. Dan selamat datang di segmen Bangga Karya Anak Bangsa. Ya, harusnya kalian dari judul dan dari baju yang sudah gue pakai ini tahu ya, gue bakal review mainan apa. Nah ini dia. I'm so excited. Satu lagi mainan karya anak bangsa, dan yang luar biasanya ini adalah official license dari Bumi Langit. Ya, ini dia Gundala. Ini sengaja gue belum unboxing ya, bener-bener dari pengiriman ya, karena ada stiker Gundalanya di sini. Walaupun ketiban sama label JNE. Yang penting gue mau nunjukin ini dulu nih ya. Dari depan sudah ada stiker Gundala. Jadi sebelum gue lanjutin unboxing ini, please subscribe dulu channel Agam Dadam, share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian ikut teracun dan terinfo juga pastinya ya. Langsung aja gue unboxing untuk box coklatnya dulu ya. Gue unboxing box coklatnya. Jadi mainan ini sudah di-approve dan official diterima oleh sang sancaka ya, yaitu Mas Abimana. Jadi ini dia cuplikannya pada saat dia unboxing mainan Gundala ini. Nah gimana? Keren ya? Yang pasti yang pertama unboxing itu sang sancaka, Mas Abimana. Jadi sudah di-approve oleh beliau. Dan oke, ini ada mini poster ya, Gundala. Dan ini dia geng. So ini dia action figure 1/12 official merchandise dari Bumi Langit buatan ST Workshop. Wow, keren sekali. Sangat bangga, gue bangga banget. So kita lihat packagingnya. Ini gue tau banget terinspirasi dari mana ya. Ini inspirasinya dari nih Shinkochu Seiho gengs. Jadi backgroundnya putih, ada foto figurnya. It's cool ya, keren banget ya. Jadi ini background putih, tapi ini sepertinya bukan foto figur, tapi foto Gundala aslinya ya. Lalu di pojok kirinya ada logo Patriot Series, dan di sebelah kanannya Patriot The Force. Jadi kalau versi bulenya The Force Avengers ya, aka Captain America. Kalau di Indonesia The Force Patriot Gundala. Ada logo official movie-nya Gundala di sini. Bagian bawahnya, bagian kanan bawah ada logo Bumi Langit, bawah kirinya screenplay film. Dan di bagian samping ini logo Gundala. Di bagian atasnya ST Workshop, another side Gundala juga, dan di bagian bawahnya ST Workshop. Dan di bagian belakangnya ada beberapa foto figur yang sudah diposekan. Ya, di atas ada logo Gundala dan ini action figurnya. Nice banget ya. Keren, gokil. Lalu di bagian bawah ada sinopsis tentang Gundalanya ya, bilingual, yang di atas bahasa Indonesia, yang di bawah bahasa Inggris. Dan di bawahnya ada logo-logo seperti tadi, ada warningnya juga ya. Jadi ini untuk 13 tahun ke atas, untuk remaja, disarankannya 13 tahun ke atas. So tadi udah kita lihat detail boxnya, jadi sebelum gue masukin ke box beracun, seperti biasa karena ini mainan baru, gue mau hirup-hirup dulu. Jarang-jarang hirup mainan lokal ya. Kita tes ya. Nah, ini dia action figurnya gengs. Nah, baunya tuh langsung nyerang hidung gitu. Sekarang saatnya. Baunya tajam banget. Beneran. Pas gue angkat sertifikatnya tadi kayak gue bilang, baunya sudah menyerang hidung ya. Oke. So, langsung aja kita lihat lebih detail semuanya di box beracun ya. Sudah gue hirup-hirup sedikit aja gengs. Gue lagi agak puyeng soalnya. Bagaimanapun juga ini bahan kimia ya. So, langsung gue masukin di box beracun. Let's go! Yo, ini dia 1/12 Gundala official merchandise dari Bumi Langit buatan ST Workshop. So tadi sudah kita lihat ya detail boxnya. So langsung tadi sudah gue hirup-hirup. Sekarang kita lihat isinya dapat apa aja lebih detail ya. Aduh, tumpah, semua tumpah ya. So ini dapat sertifikat
Ada logo Bumi Langit, screenplay film, Gundala 1/12 collectible figures, Patriot Series, sertifikat hak milik persembahan terbesar kami berikan kepada rakyat yang sudah mengapresiasi karya kami dengan membeli produk ini. Simpan dan jaga baik-baik karena ini adalah memorabilia sepanjang masa dari ST Workshop. Oke. Lalu ini di baliknya ada quotes dari Pak Agung, percuma hidup kalau nggak peduli, cuma mikirin dirinya sendiri. Oke. Ini ada foto Gundalanya. Tadi dapat stiker Gundala. Nah, ini dapat stand base jalanannya. Kita lihat secara detail. Cukup nice ya. Tekstur aspalnya berasa tuh kasar gitu. Dan ini dia action figurnya. Gue buka dapat satu head sculpt. Oke, ini head sculptnya. Oh, ini ada stikernya tadi ketinggalan. Stiker wujud Gundalanya ya. Oke, so ini dia action figure dan beberapa aksesorisnya. Kita lihat secara detail. Yang pertama dapat sepasang efek elektrik gini ya, strum-strum gitu. Jadi kalau ini efeknya dia keras, geng. Semacam akrilik kali ya. Berbeda dengan seperti Hasbro, Marvel Legends atau Lightning Collection yang suka ngasih elektrik gini tapi lentur ya. Kalau ini cukup keras, jadi shape-nya cukup tegas gitu ya. Lalu dapat satu aksesoris yang lebih besar lagi, elektriknya. Nice banget. Terus ini ada bolongan nanti diselipin di tangan. Lalu dapat 2 botol vaksin virus amoral. Kalau teman-teman sudah nonton filmnya pasti tahu. Bentuknya cukup nice. Kalau dilihat ini keduanya bentuknya berbeda, tidak sama persis shape-nya. Karena ini handmade ya. Next dapat sepasang tangan relax hands. Ini cukup nice ya, simple aja. And then dapat tangan ini kayak lagi megang pedang atau megang something ya. Mungkin megang botolnya kali. Yap, megang botolnya sempurna. Lalu ada satu lagi ini kayak megang pistol atau megang botolnya juga. Nggak bisa, gengs. Kalau kebalik bisa. Nah, megang botol kebalik yang satunya ya. Next ini ada dapat satu head sculpt. Dan nextnya ini dapat satu tambahan head sculpt. Oke, ini head sculpt yang reguler ya. Kita lihat detailnya, gengs. Gue suka bagian apa nih, kupingnya ya. Nice banget, berasa kayak diecast. Catnya, garapnya juga rapi. Cakep, nih helmnya juga. Lihat detailnya, gengs. Detail jahitan helm ya. Jadi kan ceritanya kayak kulit gitu ya, helm half face anak-anak motor gitu. Banget ya. Cuman nih sayangnya ya, glove-nya itu gua nggak tahu emang konsepnya seperti ini atau gimana. Dia kayak terutama di kaca kuningnya ya, kelihatan ya agak sedikit kurang rapi. Tuh glove-nya ya. Ada offside cat hitamnya tidak rapi, kuning-kuningnya juga kayak sedikit. Gue nggak tahu nih apa sih, kayak kena lem gitu ya. Kelihatan ya. Ini aja sih bagian depannya aja yang menurut gue agak kurang rapi. And we go, ini dia Gundalanya, gengs. Kita lihat dari dekat, dari atas sampai bawah dulu ya. Nah, ini yang head sculpt satu lagi, battle damage. I like it a lot, gengs. Cakep banget ya. Ini baru keren nih battle damage-nya. Konsepnya nice. Kalau ini kayaknya damage beneran ya. Gue suka banget damage-nya. Ada pecah sebelah, terus ada kelihatan berdarah sedikit di dalamnya. Nice tuh ya. Gokil. Dan ini ada baret, kebeset dia. Ada darahnya juga. Nice banget. I like it a lot, gengs. Keren. Oke, ini bodinya. Bagian ini gue suka banget nih, dia pakai karet beneran, rubber gitu ya. Jadi nanti mungkin akan membantu artikulasi jadi tetap fleksibel. Oke, ini bagian belakangnya. Nice. Oke, ini ada pelindung lututnya. Pelindung lutut. Ada pelindung sikunya, bahan kain dan karet. Ini lagi karet lagi dilapisin. Ini kayak ceklekan gitu ya. Terus ini ada pouchnya, kayak pouch handphone bapak-bapak zaman dulu. Ini juga cakep, dilapisin lagi kayak karet gitu. Bahannya beneran kayak karet, gengs. Jadi looks likeness-nya kece banget ya. Bukan sculpt plastik atau resin dan sebagainya. Ini bener-bener karet. Jadi emang kece banget dilihatnya. Ini ada pelindung lututnya. Cakep ya. Nice. Dan ini sepatu bootnya, sepatu satpam ya. Nice. Dan sampai bagian sol sepatunya. Overall nice lah ya. Gua suka sih. Good job.
Sekarang lanjut artikulasi. Ini yang agak bikin gue sedikit deg-degan sebenarnya kalau nge-review mainan custom di bagian artikulasi. Oke ya, dari kepala dulu. Bisa 360 derajat, tidak masalah. Ya, ke atasnya tidak bisa, ke bawahnya juga segini aja. Jadi goyangnya gini-gini aja sih sebenarnya, ya. Gue mau lihat joynya, tipe joynya kayak gini nih. Ini kalau nggak salah seperti Figma ya. Sebenarnya bisa sih tuh ke atas ke bawah gitu ya. Aduh, kenapa nih? Pasang lagi deh. Nah, oke ya. Jadi bisa ke atas ke bawah sebenarnya, tapi emang agak keras. Nah, tuh ya. Ke atasnya segini, ke bawahnya segini. Wow, nice. Lalu bagian tangannya. Oke ya. So far segini jauh, masih agak sedikit keset tadi. Lalu ini butterfly join, ya. Sebenarnya butterfly join. Nice. Tidak ada artikulasi biceps ya di tangannya. Sikunya double join segini. Kalau dilihat sendinya ini kayak dari Figma juga. So mungkin ini dari bodycon Figma ya, gua rasa ya, basicnya. Lalu tangannya bisa diputer atas ke bawah. Nice. Ada bagian torso. Sedikit aja, nggak bisa banyak-banyak geraknya ya. Dia bisa ngebantu ke belakang begini dan membongkok ke depannya seperti ini. Lalu di pinggangnya bisa 360 derajat. Copot dia, gengs. Oke. Copot ya, bukan patah. Ini beltnya gue pasang lagi deh. Kaki segini jauh, tidak ada artikulasi di atas pahanya gini. Menendang ke depan, ke belakangnya segini aja. Lututnya double join sempurna. Dan ini bagian kakinya yang agak sedikit mengganggu ya. Di bagian kaki kanan punya gue ini, gapnya sangat jauh, gengs. Kalau bisa dilihat, gapnya sangat jauh. Gue paksa-paksa tuh nggak bisa. Gue paksa masukin nggak bisa. Gue pikir emang dia agak keluar gitu, tapi emang nggak bisa gue paksa masuk ya. Dibandingkan dengan yang sebelah kiri ini agak lumayan lah ya. So kakinya bisa diputar ke atas ke bawah segitu ya. Tapi ini nggak terlalu ngaruh sih kalau kamu posein buat foto gitu atau dipajang, nggak terlalu kelihatan gapnya. Tapi kalau diperhatikan gini baru kelihatan banget. It's okay lah, not bad, still good. Dan ini perbandingan dengan beberapa mainan yang skalanya setara ya, 6 inch tapi ada juga yang 7 inch. Dari Marvel Legends, Hasbro, terus ada SAF Shinkochu Seiho, lalu ada Zedetos yang paling besar, ini setara Marvel Select, dan ada Figma Deadpool. Jadi tebakan gue sepertinya emang ini basic bodinya diambil dari Figma ya, bodycon gitu. Jadi bodinya cukup kecil setara Figma. Lewat-lewat aja. Mas, sini mas. Fotoin sekalian deh, tuh bawa kamera kan. Oke, fotoin ya. Oke, fotoin. 1, 2, 3. Nah, cakep gitu ya. 1, 2, 3. Oke gengs, itu tadi review action figure 1/12 buatan ST Workshop. Dan ini official merchandise dari Bumi Langit Universe. Untuk figur ini bisa gua kasih skor 8. Lumayan oke untuk detail dan artikulasi, kemiripan dengan karakternya. Tapi sayang di beberapa titik ada beberapa minus yang masih bisa ditolerir lah ya. Karena ini handmade gengs, bukan barang pabrikan. Semoga kedepannya makin keren lagi figur-figur yang dibikin oleh karya anak bangsa. Jadi 8 dari gua, dari kalian berapa? Coba komen di bawah. Akhir kata jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo juga kalau orang Indonesia bisa bikin mainan sekeren ini. Dan jangan biarkan lo keracunan sendirian pastinya. Untuk mainan Gundala ini dijual seharga 1,5 juta rupiah untuk yang reguler. Gua ini ambil yang reguler aja. Kalau yang premium ada kalau nggak salah 1,6 jutaan lah ya. Detailnya akan gua kasih tahu di akhir video, gengs. So, terima kasih sudah menonton review ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian. Mungkin mau hunting setelah ini ya. Jujur aja gue nggak tahu sih bakal dijual umum atau enggak, atau hanya eksklusif pre-order aja. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Semoga menghibur. Sampai ketemu di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.